Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah mudirul ayyam wal a'wam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa kana basyiran wa nadhira li jami'il anam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin para bapak, para sedherek jamaah Jumat ingkang kula hormati. Alhamdulillah kita dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged rawuh wonten ing majelis menika. Setelah mendapat panggilan saking Allah inggih menika arupi adzan, merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menghadiri salat jamaah Jumat. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun nedahaken dumateng kita sedaya kepada jalan yang benar inggih menika siratal mustaqim, jalan ingkang dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan menika selaku khatib kula mengajak dumateng awak kula piyambak lan dumateng panjenengan sedaya, monggo kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berusaha menjalankan perintah-perintahipun Allah lan berusaha nebihi awisan-awisan saking Allah Subhanahu wa taala. Baik perintah yang berbentuk wajib utawi perintah dalam arti anjuran sunnah, monggo kita tingkataken. Sing biasane mboten patek seneng kalian maca Quran, sing biasane mboten patek seneng kalian nambah salat-salat sunnah, baik itu duha, tahajud lan salat-salat lintu-lintune, monggo kita tingkatkan. Mumpung kita masih ada umur tersisa untuk kita, menawi kita melihat keadaan yang akhir-akhir ini banyak menimpa kepada masyarakat memprihatinkan. Musibah demi musibah datang dengan begitu cepatnya. Ratusan manusia dengan mudahnya meninggal. Milo kita mumpung masih ada waktu, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun ngantos dengan bersifat biasa-biasa kemawon. Biyen ya ngono, saiki tambah tua ya ngono pancet. Menawi saged monggo kita tingkatkan. Termasuk awisan-awisan sing biyen-biyen sek senengane mendem, monggo kita tinggalkan sedikit demi sedikit. Sing biasanya sek suka main judi, wedoan dan seterusnya, ingat usia kita semakin tua. Milo dengan sewaktu-waktu Allah akan memanggil kita, pasti itu, tidak mungkin tidak. Sudah banyak rekan, tetangga, bahkan jamaah kita sedikit demi sedikit habis karena termakan oleh usia, meninggal akhirnya. Milo kita tidak lama kita hidup di dunia ini, kita pasti menyusul. Maka dalam kesempatan menika kula mengajak dumateng awak kula piyambak lan panjenengan sedaya sepindah malih, monggo kita tingkataken
ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang minulya, mari kita belajar dari kesabaran seorang yang bernama Urwah bin Zubair. Pilih pada zaman tabi'in di Madinah ada seorang yang ahli fikih, ahli fuqaha, ahli dalam bidang ilmu fikih bernama Urwah bin Zubair. Piyambakipun setunggal wanci pengen bertemu dengan seorang sahabat, Walid bin Abdul Malik. Baru ingin menemui beliau saja, piyambakipun sudah mendapat musibah. Inggih menika anak kesayangannya, bocah sing disenengi, ternyata terinjak kidekan oleh binatang, dan akhirnya bocah niku wau dumugi dadi patine gara-gara terinjak oleh binatang. Urwah sendiri kakinya kena diabetes, cara kita sak menika kena diabetes, maka oleh dokter terpaksa harus diamputasi. Kaki Urwah ini harus dipotong, menawi mboten merambat malah yang lain kena. Maka dengan ikhlasnya Urwah bin Zubair terpaksa kakinya diamputasi, dipotong. Namun saderengipun dipun potong, piyambakipun bersumpah, demi Allah, selama umur saya, selama hidup saya ya Allah, kaki kula menika dereng nate kula damel untuk menuju kemaksiatan. Kaki yang saya punya ini dereng nate kula damel melangkah untuk menuju kemaksiatan. Namun saya bersyukur ternyata harus panjenengan ambil, harus diamputasi. Maka dengan relanya piyambakipun memotong kakinya atas keinginan dengan maksud seperti tadi. Piyambakipun dereng nate melakukan hal-hal maksiatan dengan menggunakan kaki ini. Maka dia dengan senang hati bisa mengembalikan kaki ini kepada yang punya, inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ingkang minulya, secara umum menungso menika menawi ditimpa musibah, bencana, baik apa saja yang namanya bencana, kecenderungan mereka itu putus asa. Ini manusia. Atus wonten ing surat Fussilat ayat 49. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yas'amul insanu min du'ail khair. Fa in massahu syarru fasayausu qanutun. Fussilat 49. Pilih menungso menika tidak jemu-jemunya, ora bosen-bosene untuk memohon, rengek-rengek meminta kebaikan kepada Allah. Itu manusia, selalu merengek-rengek meminta kebaikan. Tapi wa in masahu saru fayausu qanutun. Tapi menawi piyambakipun ditimpa musibah, malapetaka, bencana, mereka cenderung putus asa sehingga piyambakipun hilang harapannya. Ini manusia secara umum. Senajan ada 1-2 manusia yang tidak demikian, tapi secara umum gambaran pun menungso niku ngaten. Cenderung pilih suka berdoa, minta kebaikan. Tapi ketika ditimpa musibah bencana, mereka itu putus asa. Mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Jamaah ingkang minulya, pun ngantos suatu kejadian ingkang menimpa dumateng kita, karena manusia itu tidak lepas daripada musibah bencana, maka kita jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Kita mboten angsal lajeng prasangka pancen Allah wis gak berpihak padaku,
pun ngantos kanten. Baik itu terucap utawi dalam hati, kita tidak usah menyalahkan Allah. Tetapi semua bencana, musibah yang menimpa kita, maka itu kembali kepada kita sendiri. Mungkin karena sikap kita. Maka jangan menyalahkan Allah. Karena Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Wa huwal azizul hakim. Allah zat yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Saya yakin di antara musibah yang menimpa pasti di balik itu ada hikmah. Nopo mawon sing jenenge musibah, ambil hikmahnya. Pancen aku durung oleh ngene, berarti aku iki masih harus begini. Niku simpulno piyambak, berkesimpulan piyambak. Pun ngantos kita lajeng menyalahkan Allah, baik itu terucap dalam hati, baik itu terucap atau yang ada dalam hati. Menurut Ibnu Taimiyah, dua-duanya tidak boleh. Karena Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma lahum bihi min ilmin in tattabi'una illa dhann fa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Pilih menungso menika mboten gadah ilmu sedikit pun. Wa ma lahum bihi min ilmin. Menungso iku ora duwe ilmu satik be ora duwe tentang pengetahuan. In tattabi'una illa dhann. Hanyalah mengikuti dzon saja. Paling ini, paling ini. Itu hanya dzon manusia. Kita tidak punya ilmu. Nek ana musibah ngeten pun ngantos kita berpikir yang aneh-aneh karena kita tidak punya ilmu. Fa inna dhann la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya dzon, dugaan-dugaan itu tidak berfaedah, tidak ada manfaat sedikit pun terhadap kebenaran. Pramila kita ketika ada musibah yang menimpa kepada kita manusia, maka ambil manfaatnya. Pun ngantos kita kemudian menyalahkan orang lain atau menyalahkan Allah. Karena di balik itu semua yakinlah bahwa di sana pasti ada hikmah. Termasuk kematian. Adik kita meninggal misalnya, anak kita meninggal, mungkin binatang kita tanpa disangka-sangka, sapi ini mati. Itu semua ada hikmah di balik itu semua. Hanya kita tidak tahu. Hanya tunggu sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun muncul. Oh iya, berarti winginaniku ini manfaatnya. Akhirnya ketemu. Jamaah ingkang mulya, nalika kita sedang ditimpa musibah, bencana, kita mboten angsal terlalu bersedih. Tapi ugi kita mboten angsal gembira. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala taftahu wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar manusia itu bersedih, agar manusia tidak bersedih hati terhadap apa yang luput. Karena manusia ini nggak ada rencana, aku pengen ini, pasti namanya manusia normal, mesti nggak ada rencana. Tapi ternyata luput, ternyata tidak kelakon, maka jangan bersedih. Tapi wala tafrahu bima atakum. Semanten ugi kita tidak boleh dengan senang terhadap apa yang menimpa kita. Kita tidak boleh gembira terhadap apa yang diberikan kepada kita. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguhnya Allah tidak menyukai, boten senang terhadap orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Pilih kita sedaya pasti ya namanya manusia. Satu saat kita kena bencana, musibah ingkang menimpa baik pribadi utawi desa utawi negara kita, maka semua kembalikan, ada hikmah yang luar biasa. Kita tidak boleh terlalu bersedih.
Namun demikian kita tidak boleh bergembira. Maka bersikaplah biasa-biasa saja. Wonten setunggal hadis, as-sabru inda musibatin bitis'in mi'atin darajatan. Pilih menawi kita purun bersabar di dalam musibah, kita akan diganjar dening Allah mi'atin darajatin, inggih menika 900 derajat. Kalau ada hamba manusia yang sedang diuji oleh Allah, apa saja, kematian, bangkrut, apa saja yang namanya musibah, menawi kita purun bersabar dengan ujian dari Allah itu, maka Allah akan memberikan pahala 900 derajat. Bahkan dalam hadis yang lain, wa'lam anna nasra ma'as sabri, maka ketahuilah pilih menawi kita purun sabar, kita akan menang. Terus hadis, menawi menungso niku gelem bersabar, kita pasti menang. Wa anal faraja ma'al karbi, lan menawi kita purun berjuang, pasti di sana ada pengorbanan. Wa anna ma'al usri yusra, maka di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Intinya, pilih kita diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk bersabar di dalam menghadapi musibah, bencana, baik itu menimpa pribadi kita piyambak, utawi sederek-sederek kita, utawi keluarga kita, desa kita, bahkan negara kita. Semua dihadapi dengan tenang, karena di balik itu semua insya Allah ada hikmah yang luar biasa. Hanya kita tidak berilmu, kita mboten nggak ada pengetahuan tentang itu, maka kita tidak usah merekayasa. Ini paling mau terjadi begini, iki paling ngotek, nggak usah, karena kita tidak punya ilmu tentang itu. Jamaah ingkang minulya, orang yang tidak ridho, wong sing gak ridho, gak nerimo terhadap keputusan Allah, maka dalam hadis disebutkan kita badhe dipun usir dening Allah, tidak boleh manggon ten donya niki. Malam yardo bi qadai, kata Rasulullah. Terus Nabi, sapa wonge sing ora ridho terhadap keputusanku, wa malam yasbir alam balai, lan ora gelem sabar marang ujianku, walam yashkur nakmai, lan ora gelem syukur marang nikmatku, maka fal yakhruj mim baini ardi wa samai, maka keluarlah metuwa sangka ardi dan bumi, napa langit. Terus kita badhe manggen ten pundi? Ten bumi mboten angsal, ten langit mboten angsal. Itu karena kemurkaan Allah, karena kita tidak menerima kenyataan. Maka menunjukkan ini dosa besar. Ketika ada musibah, bersabarlah. Bahkan di dalam hadis yang terakhir, wal yatlub lahu robba sama siwai, lan ndoleo pangeran sakliyane aku. Kita disuruh untuk mencari Tuhan selain Tuhan Allah. Ini menunjukkan bahwa sambat terhadap musibah, terhadap bencana yang menimpa kepada kita ini tidak baik. Maka bersabarlah, apa saja yang menimpa kepada kita, mudah-mudahan ini semua ada hikmah, baik 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, insya Allah muncul. Insya Allah kita pada sakit menganalisa piyambak, ternyata hikmahnya ini. Kemarin iku ono bencana, hikmahnya ini. Itu setelah kejadian. Kalau sebelum, kita tidak boleh berprediksi, karena kita tidak punya ilmu tentang itu. Aku lu qouli hadza astaghfirullahal azim, innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah Jumat yang berbahagia. Sepindah malih monggo kita semakin meningkatkan ketakwaan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sing jenenge menungso kabeh nate dipun uji dening Allah. Dipun paringi sakit, dipun paringi rezekine berkurang dan seterusnya. Itu semua adalah ujian, cobaan saking Allah. Bahkan di antara kita ada yang saudaranya sudah meninggal, anaknya meninggal, cucunya meninggal. Semua itu adalah cobaan dari Allah. Maka di balik ini semua pasti ada manfaat. Jamaah ingkang minulya wonten bocah sing mboten patek lengkap karena tidak normal dalam kehidupannya, piyambakipun mboten normal. Di Mojokerto namanya Isroki Nur Muhammad. Piyambakipun ternyata punya kelebihan, di balik kekurangannya cacat, tapi dia bisa menghafal Al-Qur'an hanya dalam masa 6 tahun. Piyambakipun dibimbing dengan ibunya, matanya buta tapi dibimbing dengan ibunya, diwacakno kosaide ditelateni. Di balik kekurangan mata yang buta tadi ternyata ada kelebihan yang luar biasa. Piyambakipun saged menghafal Al-Qur'an dalam masa 6 tahun. Subhanallah. Ini di balik ujian cobaan dari Allah. Ternyata ada hikmah. Seorang anak kecil usia 6 tahun, matanya buta, dengan enaknya saged menghafal Al-Qur'an. Kita ingkang normal saja dereng tentu dalam masa 6 tahun saged menghafal. Subhanallah. Inilah dibalik keajaiban, dibalik kekurangan pada diri seseorang. Wonten malih Leani Ratri, piyambakipun usia 21 tahun. Dalam olimpiade ternyata piyambakipun menjuarai, padahal piyambakipun kakinya patah, tapi piyambakipun saged menjuarai bulu tangkis tahun 2020 di Tokyo. Jadi dibalik kakinya yang patah, tapi dia bisa menjuarai, ngalahno sing normal. Subhanallah. Ini termasuk keajaiban. Wonten malih orang cacat, tangannya tidak normal, mboten saged menulis, mboten saged melukis, tapi dengan kakinya melukis dengan bagus dari hasil kaki. Jadi sikile iku sing oret-oret tenggene kanvas niku melukis. Padahal kita sing normal punya tangan saja belum tentu kita saged melukis yang seindah sebaik itu. Tapi piyambakipun menjadi juara. Itu semua adalah karena kelebihan di balik kekurangan. Maka bersabarlah. Intinya kita diperintah untuk bersabar. Jangan menyalahkan Allah. Sekali lagi, kita tidak punya ilmu. Wa ma lahum bihi min ilmin. Kita menika mboten enggak ada ilmu. Tidak usah memprediksi. Karena semua ini dibalik semua ini pasti ada hikmah yang luar biasa. Mudah-mudahan kita sedaya dari khutbah saya ini untuk menggugah kita semua, untuk meningkatkan ketakwaan kita, untuk bersabar pada Allah, jangan mudah keluh kesah. Pasti di antara kita ada yang mengalami kekurangan, maka tentu kita harus bersabar. Tetap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.